Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa di seluruh tanah air yang saya hormati, alhamdulillah malam ini setelah kita melaksanakan salat isya berjamaah, dilanjutkan dengan tawajuh ya atau zikir berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah, dan selanjutnya kita menggelar obrolan santai dengan tema tentang tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Terkait dengan tazkiyatun nafs ini memang adalah merupakan hal yang pokok ya dalam tradisi torekah, dalam tradisi tasawuf, karena memang untuk menuju kepada Allahu Subhanahu wa Ta'ala tentu harus melewati tahapan pembersihan jiwa ya. Nah, biasanya kalau yang sering mengikuti tawajuh itu biasa dan dibacakan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ya, jadi hanya jiwa-jiwa yang sudah mutmainnah yang terpanggil gitu. Jadi kalau belum sampai kepada tahap jiwa yang tersucikan ya berarti dia tidak terpanggil. Makanya kenapa tahapan tazkiyatun nafs dalam perjalanan kerohanian itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Nah, begitu pula di Torekah Naksabandia Kholidiyah Nusantara ini, yang namanya tazkiyatun nafs itu adalah merupakan kurikulum wajib ya, dan bahkan semua aktivitas di Torekah ini sebenarnya sejatinya adalah untuk bagaimana kita membersihkan dan mensucikan jiwa gitu ya. Jadi kalau di Torekah ini itu ada yang disebut dengan zikir sendiri ya, kemudian ada zikir atau tawajuh ya, zikir berjamaah seperti yang kita lakukan malam ini. Kemudian ada yang disebut dengan suluk ya, kemudian ada yang disebut dengan ubudiyah ya. Nah, ubudiyah di sini bermacam-macam. Tetapi sejatinya kesemuanya itu adalah dalam rangka untuk pembersihan jiwa gitu, penyucian jiwa, karena dengan itulah kemudian kita bisa melakukan perjalanan ruhani. Baik, alhamdulillah pada malam ini ya kita ada kedatangan tamu ya, salah satu jamaah yang cukup jauh ya, dulunya ada di ujung timur ya wilayah Indonesia, yaitu di Provinsi Papua ya. Bersama beliau Bapak Anggar. Selamat datang Pak Anggar di MDC TNKN wilayah Jabodetabek. Terima kasih ya. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin tidak asing ya bagi pemirsa di seluruh Nusantara yang sering menonton YouTube. Bersama kami malam ini juga hadir Ki Sabdo Alam. Selamat malam Ki Sabdo. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Jadi di sini kita ngobrol santai ya. Setengah formal ya, kadang ada formalnya, ada santainya juga. Jadi tapi karena di sini kita akan membahas tema tentang penyucian jiwa, dan biasanya proses penyucian jiwa ini masing-masing murid itu berbeda-beda
mereka masing-masing punya pengalaman sendiri, dan itu karena sejatinya kita semua itu punya perjalanan masing-masing ya. Jadi tidak semua pasti sama ya, itu berbeda-beda. Nah, malam ini kita coba mengeksplor ya pengalaman-pengalaman tersebut dengan obrolan santai ini. Oke, Pak Anggar, gimana Pak Anggar setelah bergabung dengan MDZ TNKN ini ya, Majelis Zikir ini, kemudian menjalani aktivitas zikir dan zikir jamaah, mungkin ada hal yang berbeda dari sebelum melaksanakan ritual-ritual itu. Silakan Pak Anggar, mungkin bisa di-sharing kepada pemirsa. Alhamdulillah, Bang Ibek, ini selama saya mengikuti mulai dari awal setelah dibaiat, mengikuti tawajuh sendiri, baik sendiri maupun berjamaah, itu hasilnya sangat berpengaruh dalam diri saya sendiri. Saya merasakan bahwa saya sudah berubah dalam arti terutama ya, keinginan-keinginan yang bersifat duniawi sudah tidak muncul lagi dalam diri saya. Saya sudah pasrah dalam hal ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita selama ini sebelum kita dibaiat, kita tuh suatu keinginan-keinginan duniawi masih menyelimuti diri saya. Tapi alhamdulillah setelah saya dibaiat dan mengikuti tawajuh sendiri, baik sendiri maupun berjamaah, itu sangat berbeda jauh, dan hasilnya pun buat diri saya, terutama juga untuk keluarga, itu sangat baik. Saya kira dari saya itu, Bang Ibek. Iya. Sebentar Pak Anggar, jadi memang itu nyata ya, bukan sekedar nyata teori atau memang betul-betul hilang itu gitu ya? Betul. Jadi kita nggak sadar dalam arti gini. Jadi menurut diri saya, kok saya sudah suatu keinginan saya itu sangat jauh lah dari dulu sebelum dibaiat itu, sama sekali berubah jauh lebih. Dan sama sekali saya sekarang ini sudah tidak memikirkan duniawi lagi. Jadi memang betul-betul ini yang saya rasakan ya. Dan saya pun juga, kita tuh untuk keluarga itu tidak ada suatu problema, kita sering marah atau apapun, itu sama sekali hilang. Itu yang saya rasakan selama ini. Jadi saya bukan ini mengada-ngada, tapi itu kenyataan bagi diri saya ya. Jadi alhamdulillah sekali gitu saya ada jalan seperti ini, saya mengikuti jalan seperti ini, akhirnya untuk diri saya itu ya kita praktekkan selama ini ya, alhamdulillah bisa berhasil. Tapi aktivitas duniawi tetap berjalan ya? Aktivitas tetap berjalan, tapi masalah keinginan yang hilang, sama sekali hilang. Jadi saya sudah tidak mikir-mikir apa keinginan ini, keinginan itu, sama sekali tidak ada. Itu yang saya rasakan gitu. Iya, luar biasa. Oke, makasih Pak Anggar ya. Sama-sama. Ya, itu dari Pak Anggar ya, terkait dengan pengalaman pribadinya, bagaimana selama mengaplikasikan zikir itu seolah-olah seperti melebur semua keinginan-keinginannya ya. Oke, nah sekarang saya mau tanya ke Ki Sabdo nih ya. Sebenarnya kenapa sih harus ada proses pembersihan jiwa itu? Kemudian itu arahnya mau kemana sebenarnya itu di pembersihan jiwa itu gitu? Dan kira-kira
tahapan-tahapannya mungkin juga bisa digambarkan ke pemirsa, khususnya di Torekah ini. Dan tentu kan Ki Sabdo sudah mengalami berbagai macam pengalaman, yang mulai dari baik di sikil pribadi sampai kepada suluk, bahkan kepada sampai ubudiyah ya, yang merupakan tahapan lengkap dari proses